Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Janda Perawan. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 42, Pahitnya Kejujuran. Malam itu sangat kacau untuk Sinta. Semua rencananya telah hancur berantakan. Semua itu tentu saja karena ulah seseorang yang tidak terduga oleh wanita itu. Sepanjang perjalanan ia tak henti-hentinya mengumpat dan bersumpah serapah. Mobil yang tadi ia gunakan untuk membawa Nela kini sudah diamankan oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti. Kedua anak buahnya pun saat ini sedang dalam penjagaan ketat di rumah sakit. Setelah itu juga pasti sudah bisa terbaca bagaimana situasinya. Bocah ingusan itu ternyata cukup cerdik. Satu kelengahan yang aku lakukan ternyata memberikan celah yang besar untuknya menjalankan aksi. Shit, kenapa dia sangat bersikeras melakukan hal itu? Sinta masih tak habis pikir. Arman berdeham dan menjawab, mungkin karena amanah mendiang sahabatnya. Sinta tergelak dan kemudian berkata, bodoh, untuk apa dia masih memikirkan omong kosong dari orang yang sudah tidak ada. Saat sedang asyik mengumpat dan mencela Raska, tiba-tiba saja suara sirine mobil polisi terdengar mendekat. Arman menginjak pedal rem mendadak saat posisi mereka sekarang sudah terkepung penuh oleh anggota polisi. Ah, apalagi sih ini? Sinta tampak panik dan sepertinya ia sudah paham akan keadaan itu. Mau tidak mau mereka saat ini tak bisa lari lagi. Kita sudah terkepung, Nyonya. Arman menghela napas panjang. Polisi pun mulai melangkah ke arah mobil merah itu. Kemudian diantaranya mengetuk kaca mobil. Saat kaca sudah terbuka, polisi pun berkata, "Selamat malam, Bu Sinta. Anda kami tangkap karena tuduhan kasus otak perdagangan manusia, penjualan obat-obatan dan senjata api secara ilegal. Saat ini Anda harus ikut bersama kami ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut." Sinta tak berkutik. Mau tak mau ia harus kooperatif saat ini. Seluruh markasnya pun tampaknya sudah diamankan oleh polisi beserta seluruh isi dan semua anak buah yang terlibat di dalamnya. Polisi pun meminta berbagai macam keterangan atas bisnis ilegal tersebut. Sinta pun mengakuinya secara sadar. Saat ini tak ada yang bisa ia lakukan selain berkata jujur. Kalau dulu ia sempat memiliki kesempatan untuk bisa bebas setelah kasusnya bersama Leo beberapa tahun lalu. Tapi sepertinya saat ini ia tak bisa mengandalkan siapa-siapa agar bisa kembali bebas. Seluruh bukti-bukti pun telah mengarah padanya. Kemudian saat diminta keterangan, polisi menjelaskan ada laporan lain selain tentang bisnis terlarang Sinta, yaitu laporan atas kasus penculikan seorang perempuan bernama Nela Saputri yang kuat dugaan akan dijual kepada salah satu warga negara asing. Dilihat dari bukti sebuah percakapan di ponsel juga rekaman CCTV di tempat kejadian. Siapa yang melaporkan? Tanya Sinta. Bu Ambar. Mendengar nama itu, Sinta sempat tercengang. Sejauh ini dalam benaknya hanya terpikirkan tentang Raska saja. Tak mengira aksinya ternyata tidak sesuai perhitungan yang ada. Ia lupa mengenai jejak digital juga bukti rekaman CCTV yang lupa ia kendalikan. Mungkin karena itulah masalah malam ini menjadi semakin kacau. Lagi-lagi ia kalah dan pasrah. Polisi kemudian mengizinkan Ambar untuk memasuki ruangan itu. Katanya wanita itu ingin memastikan keadaan yang sebenarnya telah terjadi. Saya gak mau banyak basa-basi sama kamu. Sekarang, katakan saja di mana menantuku. Ambar menatap tajam ke arah Sinta yang saat ini hanya bergeming. Sinta tersenyum sinis dan berkata, harusnya kamu tanyakan saja sama sahabat anakmu yang sok jagoan itu. Ambar melirik ke arah Alex yang juga turut membantunya dalam masalah ini. Pria itu selalu ada bersamanya. Alex pun hanya menganggukkan kepala dengan pelan, seperti sebuah isyarat agar Ambar tetap tenang. Kamu yang awalnya menculik Nela, pasti kamu tahu di mana dia? Ambar bertanya kembali. Awalnya memang begitu, tapi asal kamu tahu saja ya, Ambar, pria itu mempunyai rencana sendiri yang lebih mengerikan. Nela ada dengannya saat ini. Tentu saja, dengan tujuan yang sama. Kamu sudah dibodohi oleh dia. Sinta berujar puas. Apakah benar begitu? Sepertinya Sinta sengaja mengarang cerita. Tidak, dia tidak seburuk yang kamu duga.
Ambar kemudian melenggang pergi, diikuti pula oleh Alex yang mengekor di belakang. Ambar dan Alex saat ini sudah berada di dalam mobil yang sama. Wanita itu terlihat sangat gusar. Nela tidak ketahui di mana keberadaannya. Begitu juga dengan Raska. Kemana mereka pergi? Kenapa jadi kacau begini? Lex. Ambar menatap resah ke arah luar kaca mobil. Aku udah bilang kan dari awal, supaya kamu gak gegabah laporin hal ini ke polisi. Karena kalau Sinta ditangkap, maka Raska juga akan terseret. Dia pasti sengaja pergi ke tempat yang menurutnya aman. Dia memang cerdas sehingga sudah memperhitungkan semuanya. Tapi aku yakin, Nela pasti baik-baik saja bersama dia, ujar Alex, membuat Ambar menarik napas panjang. Ambar masih terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Alex pun kembali melanjutkan, dimanapun mereka saat ini, cepat atau lambat polisi pasti akan segera menemukan mereka. Ambar menoleh cepat. Lex, kamu pasti tahu kan di mana mereka? Pria itu terdiam sejenak. Tidak sulit baginya untuk mengetahui hal tersebut. Ia pun menjawab, apa kita mau menemui mereka sekarang? Ambar sempat berharap begitu. Tapi tiba-tiba keinginannya surut untuk bertemu dengan Nela dan Raska. Ia kemudian kembali menyandarkan punggung di kursi mobil. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sulit untuk dikatakan. Tapi keadaan mendesaknya untuk mengatakan. Aku khawatir keadaan Nela setelah ini. Lex, katanya dengan pelan. Aku tahu setelah ini Raska pasti ditahan. Dan aku sebenarnya harus segera kembali ke London untuk conference besar di sana. You know, this is very important to me. Aku udah persiapkan bisnis ini jauh sebelum masalah ini terjadi. This is my dream. Belasan tahun. Lex, aku perjuangkan itu. Gak mungkin kan aku tinggalin begitu aja. Kamu paham maksudku kan? Sorot mata Ambar memancarkan kegundahan yang besar. Ia memang sudah membangun usahanya susah payah dari bawah hingga berada di titik sekarang ini. Kedatangannya ke Indonesia hanya sebatas memberikan restu pada pernikahan putranya saja. Setelah itu membiarkan Randy dan istrinya hidup bahagia. Kemudian ia menetap tinggal di London dan sibuk dengan bisnisnya di sana. Tetapi, kenyataannya tak semudah yang ia bayangkan. Keadaan ini jauh berbeda dari rencana yang telah ia susun untuk masa depan. I'm very confused. Ambar mengesah gundah. Ia hanya mencemaskan satu hal, yaitu kehidupan Nela jika Raska dan dirinya tak ada di sisi gadis itu. Alex mengangguk perlahan. Ia pun menepikan mobil di bahu jalan, memberikan waktu untuk wanita itu mencari ketenangan. Aku mengerti masalahmu. Setidaknya Nela saat ini sudah aman dari kejahatan Sinta. Wiis itu adalah masalah utama. Dan sekarang masalah itu sudah clear. But, another problem is, kamu takut meninggalkan dia sendirian, kan? Alex menebak pasti. Ia menatap dalam ke arah Ambar. Hening. Ambar masih tak menjawab. Bukan karena tak bisa. Tapi sepertinya bukan itu jawaban atas keresahannya meninggalkan Nela. Alex cukup pintar menebak apa yang ada dalam pikiran wanita di sebelahnya itu. Mengingat mereka berteman cukup lama dan sangat akrab, membuatnya tidak sulit mengetahui isi pikiran wanita itu. Kalau kamu cemaskan dia, ya bawa saja Nela ke London. Dia ikut kamu gitu. Alex sengaja menyarankan sebuah opsi. Siapa tahu saja dapat diterima pula oleh Ambar. Tapi Ambar masih terdiam. Sepertinya bukan itu yang ia maksud. Membawa Nela untuk ikut dengannya bukanlah perkara mudah. Belum tentu juga gadis itu mau ikut bersamanya. Atau, lebih tepatnya kamu memikirkan amanah lain yang Randy berikan pada istri dan sahabatnya. Kali ini aku benarkan. Ucapan itu berhasil membuat Ambar tersenyum tipis. Ia menoleh ke arah pria di sebelahnya. Sepertinya dugaan Alex tak pernah meleset. Ambar mengangguk pelan. Kamu berguru di mana sih, Lex? Jago baca pikiran orang, kekehnya. Mereka tergelak, karena tebakan pria itu selalu benar untuknya. Saat ini, Ambar teringat kembali amanah putranya untuk Nela dan Raska. Bukan hanya untuk menjaga saja, tapi arti dari sebuah penjagaan yang lebih dari itu. Ambar yakin, memang itulah yang diharapkan Randy di sisa terakhir hidupnya kala itu. Di lain tempat suara bising motor Raska kini membelah kegelapan menuju tepian laut. Tempat favorit Nela dan Randy sewaktu mereka masih sering bersama-sama dan menghabiskan waktu.
Tentu Raska mengetahui hal itu dari setiap rangkaian cerita yang utarakan oleh mendiang sahabatnya. Suasana pantai begitu indah dan tenteram untuk dinikmati. Meskipun di waktu malam dan di bawah langit yang gelap, keindahan itu tak pernah pudar. Mereka saat ini duduk bersama di sebuah tebing yang menghadap ke lautan. Merasakan hembusan angin yang kian menusuk, mereka masih terdiam dalam benaknya yang penuh tanda tanya. Ada banyak yang belum terjawab bagi Nela. Raska kembali menuju motornya. Ia mengambil sebuah kantung plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 buah jagung bakar. Kemudian kembali melangkah menghampiri gadis cantik yang masih termenung. Makan dulu, Nei. Raska memberikan jagung itu padanya. Nela menoleh dan mengangguk pelan. Beberapa menit berlalu, tapi salah satu jagung itu masih utuh. Sementara milik Raska sudah habis setengahnya. Kok gak dimakan? Atau kamu mau makan berat? Tapi kalau mau makan berat, kita tunggu besok pagi. Soalnya udah selarut ini gak ada resto, warteg atau nasi padang yang buka. Keke Raska sembari asyik melahap jagungnya. Nela tertawa kecil. Pria di sebelahnya sangat lucu. Di situasi yang masih terbilang genting itu masih sempat-sempatnya memikirkan perut. Makasih, Ras. Kamu tadi berjuang bertaruh nyawa buat selamatin aku. Nela mulai membuka perbincangan, memecah kecanggungan di antara mereka. Mungkin memang sedari tadi, dalam benaknya hanya ingin membahas hal itu. Masih tak menyangka mereka bisa selamat dari keadaan yang mengerikan itu. Itu udah tugas aku. Raska tersenyum lebar, kemudian meneguk air mineral di botol. Nela kembali terdiam. Ada banyak kebingungan dalam kepalanya. Kejadian hari ini sangat aneh untuknya. Terutama, bagaimana bisa Raska mengetahui keberadaannya dengan tepat. Kamu dan wanita itu, sebenarnya ada apa, Ras? Akhirnya Nela memberanikan diri untuk bertanya demikian. Rasa penasaran sangat mendominasi hatinya. Pria itu termangu. Ia hanya menunduk malu. Hening. Hanya ada suara deburan ombak yang menemani keheningan di antara mereka. Raska bingung harus memulai dari mana penjelasannya. Ia tahu, saat ini sudah tidak bisa lari lagi dari kenyataan. Tak bisa menyembunyikan fakta yang selama ini tertutup rapat. Pria itu pun tahu apa yang akan terjadi setelah hari ini. Hanya saja ia takut untuk mengakui. Takut jika perempuan di sebelahnya tak bisa menerima atau bahkan membencinya. But, she must still know. Bagaimanapun Nela harus tahu siapa Raska sebenarnya. Apapun konsekuensinya. Ia cukup lega karena meski hidupnya akan berakhir di penjara, tapi ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk meninggalkan semua kehidupan kelamnya setelah itu. Pria itu ingin bertaubat. Raska, ada sesuatukah yang harus aku ketahui? Nela menyelidik menatap pria di sebelahnya. Raska mendongak, kemudian menarik napas dalam dan mulai berujar. Kalau aku bukan orang baik, apakah kamu mau tetap menjadi temanku? Nela mengernyit keheranan. Seburuk apa kamu sampai merasa gak pantas menjadi bagian dari hidupku? Raska tercekat. Ia menelan ludah dengan berat. Setelah Randy membantuku waktu itu, aku membangun sebuah usaha kecil-kecilan. Aku menyewakan jasa teknisi, membuka toko elektronik hingga mempunyai cabang di beberapa daerah. Aku pun membeli rumah besar beserta lahan perkebunan yang luas di sebelahnya. Dari situ ada keuntungan juga yang aku dapatkan. Tapi, hasil yang aku dapat ternyata masih belum membuatku puas. Raska terdiam beberapa detik, sedangkan Nela mendengarkan dengan serius. Bukan karena kecil, tapi sekarang aku sadari. Hanya saja aku tidak bersyukur atas nikmat itu. Terlebih ketika aku memulai kisah cinta dengan Miranda lalu bertemu kedua orang tuanya. Ada desakan yang mendorong agar aku bisa menjadi lebih sukses dari sebelumnya. Aku melihat sebuah potensi besar dalam bisnis yang ditinggalkan Leo di tempat ini. Aku mengambil alih semua itu. Dan di luar dugaan, ternyata aku dipertemukan kembali dengan Sinta. Seseorang yang dulu berniat menghancurkan pula hidupku. Kehidupan ini lucu. Orang yang dulunya musuh, dalam sekejap waktu bisa berubah menjadi kawan. Lalu dalam waktu yang singkat bisa kembali menjadi lawan. Raska tertawa kecil mengingat takdir perjalanannya. Namun, tak luput dari penglihatan Nela. Mata pria itu tampak berembun. Mungkin rasanya sangat sesak di dada. Ia menahan air mata itu agar tidak jatuh. Raska menunduk kembali. Ia pun melanjutkan. Aku dan Sinta menjalankan bisnis haram itu.
Aku puas karena aku bisa mendapatkan segalanya dengan mudah. Apapun bisa aku dapatkan di dunia ini. Nggak bisa aku pungkiri. Semua itu sangat menggiurkan dan menyenangkan. Nella termangu mendengarnya. Jelas sudah apa sebenarnya yang terjadi antara Raska dan Sinta selama ini. Perempuan itu menarik napas dalam dan mengembuskannya perlahan. Raska kembali melanjutkan ceritanya. Aku pikir, apa yang aku dapatkan ini bisa meluluhkan hati orang tua Miranda. Tapi nyatanya, mereka tetap tidak menganggap aku. Bahkan, pandangan gadis itu terhadap aku pun sama seperti orang tuanya melihat aku. Entahlah, cinta seperti apa yang Miranda berikan untukku. Tapi yang aku rasa selama ini cuma kekosongan. Gak ada kejelasan bagaimana masa depan hubungan itu. Aku merasa jadi pria yang sangat bodoh. Nella terdiam. Benaknya pun mulai terbang bebas saat mengetahui latar belakang Raska dan Sinta sebenarnya. Ia pun berubah menjadi masam. Mengira mungkin saja sebelumnya pria itu telah bekerja sama untuk memanfaatkannya. Jadi, kamu juga terlibat dalam bisnis perdagangan manusia bersama wanita itu? Tanyanya dengan tandas tanpa menoleh ke arah pria di sebelahnya. Nella pun sudah enggan menyebut nama wanita yang hampir saja membuat hancur hidupnya. Nella, aku mengaku. Aku manusia yang berlumur dosa. Tapi aku tidak pernah terlibat soal itu sedikit pun. Hubunganku dengan Sinta sebatas tangan kanan atas penjualan senjata ilegal dan narkotika. I'm so sorry. Aku gak bisa jujur sejak awal soal ini. Aku takut. Aku cuma takut akan mengecewakan Randy saat itu. Aku banyak berhutang budi sama dia. Gak mungkin aku kecewain dia, Nella. Gak mungkin. Kini sebuah air mata berhasil lolos dari pelupuk mata pria itu. Raska yang selama ini selalu tegar menghadapi berbagai macam masalah. Karena mungkin sejak kecil hidupnya sudah keras penuh air mata dan penderitaan. Membuatnya ketika dewasa menjadi manusia yang begitu kuat dan kebal akan masalah. Tapi malam ini ia nyata-nyata sekuat itu menahan air mata. Pertama kalinya, ia menangis di hadapan seorang perempuan. Kejujuran memang terasa sangat pahit. Isakan tangis terdengar jelas dari pria di sebelahnya. Penjelasan itu berhasil membuat Nella menoleh dan ia percaya apa yang katakan oleh Raska pasti adalah sebuah fakta yang benar. Tidak mungkin ia sejahat itu padanya. Perlahan Nella mengangkat tangan kanannya. Ia menyentuh bahu pria itu dan mengusapnya perlahan. Sebagai tanda penenang dan simpati atas problematika yang tengah dihadapi. I feel you, Raska. Maaf karena udah berpikir buruk tentang kamu. Nella berucap pelan dan lembut. Dalam hatinya ia pun merasakan kepedihan yang mendalam. Setelah ini mungkin aku akan menghabiskan sisa umurku di penjara. Tapi aku lega. Karena sebelum itu aku telah menebus hutangku pada Randy. Yaitu menjaga dan menyelamatkanmu. Raska menatap perempuan itu lamat-lamat. Aku berjanji sama diriku sendiri. Nella, aku akan bertaubat. Aku akan tinggalkan masa lalu itu. Nella terharu dan menitikkan air mata. Kini ia mulai mengerti arti dari sebuah perjuangan dan tanggung jawab. Tidak peduli seperti apa latar belakang dan seburuk apa seseorang. Tetapi sebagai pria sejati harus bisa memegang janji dan tanggung jawab yang diamanahkan padanya. Ia pun mendapatkan pelajaran berharga lainnya. Sebuah hidayah akan datang pada hamba yang tulus menjalani takdir.